Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama batu dulur-dulur Gebang Misteri Baiko dimanapun berada, mudah-mudahan panjenengan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan panjenengan selalu diberikan keselamatan, baik keluarganya, saudaranya, bapak ibunya, dan mudah-mudahan semua yang melihat konten ini dan semua subscriber, wabil khusus subscriber Gebang Misteri Baiko selalu dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur, pada kali ini saya akan coba istilahnya ini bukan menguak misteri ya, tapi ini sekedar menjabarkan sejarah ya. Nanti ya kalau istilahnya benarnya bagaimana nanti wallahu alam ya. Yang jelas kita mencoba mengungkap ya sejarah awal mula Tebu Ireng ini ada ya. Jadi memang saya sendiri juga baru mengetahuinya bahwa dulu nama Tebu Ireng ini adalah Kebo Ireng ya. Dan Kebo Ireng ini dulu dikuasai oleh Kebo Kicak. Kebo Ireng itu dulu penguasaan dari Kebo Kicak. Nah, Kebo Ireng dulu itu adalah suatu desa yang istilahnya sebuah dusun yang istilahnya belum ada nama dulu. Belum ada nama ya. Tebu Ireng itu kan kalau aslinya kan karena ini dulu kan, kalau sejarah orang tua kan bilangnya itu di ini depannya pabrik gula juga itu ada bangkainya kebo di depan ya, cuman ada versi lain bilangnya itu sapi yang udah dikerubungi sama kayak lalat dan lian-liannya gitu, berubah warnanya jadi hitam gitu, makanya bilangnya itu kebo. Bilangnya kebo ya. Nah, disebut Kebo Ireng. Dan Dan daerah sini dulu itu kan daerah yang penuh maksiat. iya. Tempat maksiat. Jadi maksudnya dulu itu Molimo ada ya, Molimo ada, Limodot, Madat, Mendemas, pokoknya Molimo itulah. Sebelum Mbah Hasyim Masyari ke sini ya. Nah, dulu itu ada namanya santri namanya Surontanu ya. Nah, ini bergurunya kepada Ki Ageng Simoyono. Nah, kita ada pernah video ya, kita datang ke pesareannya, makamnya Mbah Kiai Simoyono, di konten kami sebelumnya jauh 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu adalah gurunya daripada Surontanu. Dan cerita yang beredar itu kan bahwa yang jelek ini adalah Surontanunya, padahal yang istilahnya yang premannya itu sebetulnya si Kebo Kicaknya ini. Nah, menurut versi yang ada sesuai dengan pernah dikeluarkan di 100 harinya 100 abad tapi 1 abad ya. 100 tahun ini 1 abad. 1 abadnya berdirinya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, itu ada ungkapan yang memang dinukilkan oleh Gus Isom ya. Dan juga ada di novel Guru Sejati Mbah Hasyim Masyari itu ada misalnya. Jadi nah, pada waktu itu ada yang namanya sosok tokoh yang luar biasa, yang pada waktu itu istilahnya juga mendampingi Mbah Hasyim Masyari ya. Ini sosok tersebut adalah Mbah Sakiban. Nah, Mbah Sakiban ini adalah seorang dalang dan juga pendekar ya. Mbah Sakiban adalah seorang dalang dan juga seorang pendekar. Nah, nanti ini kita akan mencoba melihat
rumahnya dulu, rumahnya Mbah Sakiban ini tepatnya di mana, berada di mana. Mbah Sakiban ini yang mempunyai tanah yang sekarang dipakai sebagai pondok pesantren Tebuireng. Menurut buku yang saya baca ini itu dibeli oleh siapa? Pondok pesantren Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, Mbah Sakiban dan Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah istilahnya sahabat juga ya, sahabat. Dan Mbah Sakiban ini terkenal istilahnya kependekarannya. Jadi jalan ini kayak nyembuhin orang gitu loh. Jalannya gitu. Aslinya Mbah Sakiban itu dari Banten. Asli dari Banten ke sini. Makasih Sakiban aslinya dari Banten. Nah, Mbah Sakiban ini umumnya turun. Nah ini termasuk salah satu turunannya, ya keturunan Cangga ya. Cangganya. Nah, ini salah satu cangganya dari Mbah Sakiban ya. Nah, nanti akan kita coba nanti lihat lokasinya rumahnya Mbah Sakiban. Nah, Mbah Sakiban ini juga tokoh yang disegani oleh termasuk oleh Kiai Sumoyono juga sekarang kepada Mbah Sakiban. Nah, mereka ini termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Sakiban, Kiai Sumoyono ini sama-sama berjuang melawan Belanda. Cuma Mbah Hasyim ini melawannya dengan Belanda ini dengan diplomasi, dengan politik yang baik, dengan hal-hal yang tidak terjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Kecuali pertempuran waktu 10 November itu memang Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa untuk jihad. Itu memang karena memang sudah karena melihat kondisi ya, itu sudah harus mengeluarkan fatwa jihad itu. Dan untuk tambahan yang ini Mbak, kan katanya kan dulu bilangnya itu pondok pesantren itu awal kalau di daerah sini Jokir Tebuireng itu awalnya di Tebuireng. Cuman kenyataannya itu tidak. Awal berdirinya pondok pesantren itu di Sumoyono. Sumoyono dulu itu ada pesantren dan itu pernah dikuak, cuman nggak ada jejaknya. Akhirnya nggak ada ya. Terus kan banyak yang bilang kalau Yai Sumoyono itu meninggalnya di Tanah Kusir itu, yang makom itu. Tapi banyak versi juga. Ini apa ini? Yai Sumoyono itu tidak dikubur di sini, tapi Mbah Sakibannya dikubur di daerah Sumoyono. Cuman kalau dari kakek saya dulu, Mbah Sakiban itu dikuburnya dulu di Pondok Pesantren Tebuireng. Pondok Pesantren Tebuireng itu makamnya dulu itu jadi satu. Dulu sebelum ada tembok. Iya. Sebelum ada Satu tembok. sama kampung. Satu sama kampung dulu. Kan banyak yang bertanya, kuburannya Mbah Sakiban katanya di Sumoyono, tapi aslinya di Tebuireng. Ya, kita juga ini kehilangan jejak ya. Ya. Jadi informasinya juga istilahnya kebenaran yang mana masih belum diketahui. Terus dulu itu memang asal muasalnya namanya Tebuireng. Setelah pondok pesantren Tebuireng berdiri, maka dirubahlah menjadi Tebuireng untuk menghilangkan jejak keburukan-keburukan yang ada di wilayah sini gitu. Makanya akhirnya sampai sekarang dikenal sebagai nama Tebuireng ya. Dan sampai sekarang dan sangat istilahnya terkenal tidak hanya di Indonesia saja, Tebuireng terkenal sampai ke mancanegara bahkan di seluruh dunia ya. Oke, itu hanya sedikit kilas cerita. Setelah ini kita akan menuju ke tempat di mana Mbah Sakiban, rumah Mbah Sakiban ya. Rumah dulu mungkin ya hanya beberapa rumah di sini, termasuk rumahnya Mbah Sakiban. Yang lainnya belum masih ada, cuma sekarang kan memang sudah padat seperti di kota-kota besar daerah Tebuireng ini. Kalau dulu ya memang masih jarang. Oke, dulu jangan kemana-mana. Pastikan kita akan keliling-keliling untuk melihat lokasi rumah Mbah Sakiban yang dulu. Ini rumahnya masih ada? Udah ada. Rumahnya nggak ada, cuma lokasinya aja ya. Oke, nanti kita pas waktu rumahnya ada itu saya masih ini udah lahir. Sudah lahir ya. Bisa jelaskan. Tapi rumah itu waktu masih ada
Ini sudah lahir ya? Iya, udah lahir. Oke, kita coba nanti ke sana. Ayo, Maman dulu ya, sikan. Kita menuju lokasinya nanti lewat lorong ini ya. Silakan. Ya, kita ke sini. Untuk lokasinya rumahnya tuh di sini. Dulu ini ada dua di sini. Pas waktu saya udah lahir dulu itu rumahnya bukan kayak apa ini, udah kayak ada batanya, bukan, kayak masih anyaman gitu loh. Apa ya namanya? Nek Jawa ini apa? Gedek. Ya? Nah, cek gedek. Di rumahnya masih gede ya. Bambu. Dulu di sini Dua. lokasinya. Ada dua. Di lokasinya di sini dulu. Cuma sekarang sudah. Ini kan sebelah kan ini pondok dulur ya. Ini bangunan pondok, Pondok Wali Songo namanya, daerah Cuger ya. Pas pondok posisi baratnya pabrik Cuger pas. Satu sini, satunya sini dulu. Dua. Dua ya. Nah, Iya. rumahnya itu Jadi ini namanya saksi bisu. Ya, masih ada gitu. saksi bisunya hanya tanah. Kalau dari bangunannya udah nggak ada ya. Untuk lebih jelasnya kan udah dibukukan. Bukunya kan namanya Guru Sejati. Nah, makanya saya meskipun masih ada turunan, ngomongnya kan nggak asal, ada. Dan yang bikin bukunya termasuk om saya. Nah, itu nanti separuhnya itu menceritakan tentang Mbah Sakiban, separuhnya menceritakan tentang Mbah Hasim awal masuknya. Masuk ya. Awal datang ke Tebireng. Tebireng ya. Itu udah jelas di Guru Sejati Mbah Hasim Asari. Ada. Ya bukunya sudah launching ya. Ya. Ada. Dan dari 2018 Oke, dulur-dulur, itu ya sedikit cerita kita tentang Mbah Sakiban yang memang dulu ikut andil dalam keberadaan Dusun Tebireng ya. Kalau bisa diceritakan kehebatannya apa, Pak? Kalau dari Mbah Hasim Asari sendiri kan memang dakwah dalam sisi agamanya. Memang kan orangnya Kalau Mbah Hasim Asari kan memang nggak perlu diceritakan lagi, memang Iya. tokoh yang luar biasa. luar biasa. Dan memang tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang memang betul-betul kuat, keilmuannya juga kuat. Kalau perannya Mbah Sakiban ini sebagai apa, Pak? Untuk awal ya, itu ada berapa orang. Satu Mbak Abdullah itu dari mana ya? Saya lupa itu. Abdullah, Mbah Sakiban, terus satu dari Buntet, Banten kalau nggak salah. Itu ada 7. Itu semua itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang khusus memang anjen buat apa ini? Pencak silat, ya. Buat tenaga dalam ada. Terus memang ada buat yang kayak kena santet, penyembuhan gitu ada. Dan yang mendakwai semuanya itu Mbah Hasim. Nah, 7 orang itu siapa? 7 orang itu orang Tebireng semua, Ada yang dari santri apa gimana? luar, kenalan gitu. Oh, bukannya dari luar ya? Ya, dari luar. Santrinya Mbah Yai Semoyono? Enggak. Bukan. Bukan. Mbah Yai Semoyono itu memang sering ke Mbah Sakiban yang Surontanunya itu. Nah, itu sering ke Mbah Sakiban. Kayak mau ada pas waktu mau perang sama ini ante-ante Belanda, biasanya itu sowannya ke Mbah Sakiban. Itu sebelum Mbah Hasim ya, sebelum Mbah Hasim. Jadi memang keberadaan apa ini istilahnya cerita-cerita dulu itu ya, termasuk istilahnya memberikan penguat. Jadi keberadaan Surontanu dan Kebukicak ini memang betul-betul ada ya.
tapi Kubu Kicak bukan manusia setengah itu. setengah manusia setengah kerbau, bukan ya manusia, cuma memang julukannya seperti itu. Kebo Kicak kan bukan ini tambah segerombolan kelompok gitu ta. Geng. Enggak. Satu orang ini. Kebu Kicak itu memang kalau versinya ya yang Versi dari apa ini kan? apa? Versi dari buku tadi. Ini yang luar buku ya. Kalau luar buku itu memang ini apa ini kelompok. Dan di buku memang yang mimpin itu Wiro namanya. Nah, kalau yang di buku yang dijelaskan sama om saya itu Yang itu ada Wiro yang di buku sejati tadi ya, guru sejati. Wiro dulu itu pernah juga santri di Sumoyono juga. Wiro namanya Wiro, cuman terkenalnya itu Kubu Kicaknya, namanya itu Kubu Kicak, Kicak julukannya. Jadi Iya. seperti itu. Nah cuma begitu banyak versi ya memang. Iya. Jadi Mukisah banyak versi, dan yang paling mendekati versi yang paling benar mendekati yang Itu di buku Mbah Hasyim Asy'ari ini yang ya, Guru Guru Sejati. Sejati Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, Soalnya apa? Itu frekuensinya itu pakai asli kertas. Dan itu memang dari turunan sebelumnya dari bapaknya Mbah Sakiban itu memang ditulis di kertas dan masih ada kertasnya. Cuman mohon maaf nggak bisa dipublikasikan karena memang nggak boleh. Itu buat sejarah aja. Tulisan apa itu maksudnya? Itu kayak tentang sejarahnya awal dulu Mbah Sakiban kesini terus bertemunya sama Mbah Hasyim, itu ada kertasnya berwarna kuning dan tulisannya itu pakai tinta ada, dan beberapa intinya itu dimasukkan di buku itu Guru Sejati asli. Makanya kan dulu kan pernah ini banyak problem masalah tanah, bidang tanah tebireng dan lain-lain. Nah, karena ada buku ini udah memperjelas semuanya. Bahwa memang aslinya gini. ya dari riwayatnya. Iya. Ada riwayatnya. Dan Oke. itu asli. Dokter, saya kira cukup ya. Nanti kalau panjenengan kepingin tahu jelasnya silakan bisa. Saya bukan mempromosikan Ya, bukunya. Guru Sejati, cuma ada bukunya, novelnya Guru Sejati Mbah Hasyim Asy'ari. Bisa dibaca di Google bisa dicari atau beli di toko-toko buku ada. Ya, itu bisa dibaca, dan itu karangannya juga masih keluarganya dari Mbah Sakiban sendiri. Oke dulur-dulur ya, sampai ketemu di konten-konten Gerbang Misteri Mbah Eko ya. Kita coba menguak misteri sedikit ya, karena memang ya mohon maaf kita selama ini beberapa waktu ini kita tidak penelusuran. Iya. Karena faktor cuaca ya, Hujan jadi terus setiap di hari sini. hujan terus, jadi kita hanya mengadakan podcast saja. Oke dulu tanpa mengurangi rasa hormat, sampai ketemu di konten Gerbang Misteri Mbah Eko berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.